Parah nih guys, kemarin viral ya, rupiah itu katanya ditolak, udah gak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah di republik ini sendiri. Gila, ini sampai banjir nih DM kita ya, inbox kita isinya orang banyak yang ngasih komen. Om Enix tolong dong kasih tanggapan, Om Enix kasih saran, kasih reaction dong. Ini gimana sih apa yang terjadi di republik ini? Kok rupiah dilecehkan guys, rupiah ditolak sama toko-toko yang jualan sekarang ini. Dan menurut lu ini bahaya apa gak sih bagi perekonomian bangsa Indonesia? Atau jangan-jangan justru kabar baik? So, lu penasaran gak sih kalau kita bahas lebih detail lagi terkait perhara rupiah ini yang katanya bikin heboh di sebuah toko roti kenamaan karena ditolak jadi alat pembayaran. Bahkan saking hebohnya sampai mau dilaporin ke polisi ini toko rotinya nih. Wah, seru nih. Lu penasaran gak sih ada perkara apa sebetulnya? Kalau lu penasaran jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi gini guys, dari kemarin kita heboh banget nih, inbox kita penuh orang-orang kayak Andrea Saraginoviandi nih, dia bilang gini, next video bahas masalah pembayaran yang tidak boleh menolak secara cash dong Om Ben. Lagi viral nih, biar gak saling berasumsi dan bisa dijelasin apa plus minusnya pembayaran secara cashless dan cash. Makasih. Oke, jadi dari sekian DM yang masuk, ini yang paling logis lah. Tadi gue gak mau bahas ini karena menurut gue, aduh, kita ini kan channel investasi, kita ini channel ekonomi, kenapa harus membahas hal-hal begini, remeh-temeh nih netizen ini, gak ada kerjaan apa, suruh tanggapin model video begini. Cuman ini gue kasih spesial lah nih buat teman-teman, karena inbox kita notifikasinya jadi sampai penuh sampai ribuan ya. Jadi teman-teman stop inbox Benny soal video toko roti yang satu ini. Video apa? Ini dia. Kalian gak mau kasih sama dia, apa maksudnya? Hah? Iya, itu makanya aku bilang uang cash itu harus kalian terima. Masa harus QRIS? Nenek-nenek itu kan nggak ada QRIS-nya. Gimana? Udah telepon itu bos kalian dulu. Cepat. Ini masa uang bayar cash mereka tidak mau? Apa maksudnya? Gini ya teman-teman, ini gue bisa maklumin kenapa banyak kejadian kayak begini. Karena kemarin gue juga habis adu argumentasi ya sama kenalan gue, yang ketika kita makan gue tuh malu banget. Dia marah banget karena dia mau bayar pakai duit cash, nggak bisa karena restorannya terimanya QRIS. Loh ini kan negara Indonesia, kenapa rupiah kita nggak berlaku di negeri sendiri? Wah marah-marah dia. Kebetulan dia lawyer, pengacara, sampai dia mau laporin polisi itu restoran. Gila, mau disomasi sama dia. Nah ini pun sama juga, netizen juga jadi heboh gara-gara ada sebuah toko roti di Indonesia yang kabarnya menolak menerima pembayaran rupiah itu kalau menurut video itu. Ini sebetulnya hal yang benar atau tidak? Boleh apa enggak? Dan sampai ada yang mau laporin ke polisi loh toko rotinya ini. Bener gak sih ini sebetulnya? Nah gue mau sharing lo alur berpikir yang logis teman-teman. Karena ini di channel ini kita harus bicara pakai logika, bukan lo pakai emosi. Maksudnya gini, gue bisa maklumin karena pasti yang marah-marah ini bukan pengusaha. Udah jelas. Kenapa? Karena gini, kita kan channel investasi. Gue sering banget dapat proposal investasi ya. Om Enix invest dong, gue mau buka tambang. Om Enix invest dong, gue mau usaha ternak lele. Om Enix invest dong, gue mau bisnis jual beli mobil. Om Enix invest dong, gue mau bikin pabrik sepeda motor dan sebagainya. Banyak banget lah. Nah salah satu proposal yang paling seru itu gue pernah dapat ajakan buat buka bisnis salon yang berhubungan dengan kecantikan. Nah di situ salah satu faktor yang paling penting menurut gue krusial adalah ketika gue tanya orang bayar di tempat lu itu cash apa non cash. Non cash itu artinya bisa pakai kartu kredit, kartu debit atau pakai QRIS. Nah dia heran kenapa, jadi inti pertanyaan ya simpel aja, lu datang ke gue karena lu mau buka cabang. Tadinya lu ada 1 cabang, sekarang lu punya 1000 cabang. Buat kelola 1000 cabang, kalau seandainya lu tarik semuanya pakai duit cash, lu ngerti nggak buat cara kelola itu semua? Lu bisa garansi nggak terjadi pencurian? Bahkan toko retail nomor 1 di Indonesia aja yang namanya April Maret, wah pencuriannya banyak banget. Ujung-ujungnya banyak orang yang komplain, wah kasihan banget jadi karyawan di April Maret harus ganti rugi terus setiap kali ada pencurian, gaji dipotong. Ya wajar, apa jaminannya bukan lu juga yang maling? Itu satu. Yang kedua, namanya retail, banyak orang itu bisa nyolong. Bukan cuma pengunjungnya nyolong. Gue bilang sama dia, lu kan kosmetik, lu kan kecantikan. Lu tahu orang nguku berapa mililiter yang habis, berapa kuteksnya yang habis, atau bikin eyelash, atau pakai alis segala macam. Gimana sistem kalkulasi lu? Lu mungkin pakai ERP dan lain sebagainya. Tapi kalau lu mengkolek duit customer lu masih pakai sistem cash, ketahuilah pasti banyak fraud. Nah ini teman-teman intisari yang gue mau bilang, gue setuju atau tidak. Dan kenapa ada sesat pikir di sini? Makanya lu jangan skip video ini. Yang pertama guys, ini gue mau bilang, ini yang satu hal yang paling krusial ya. Bisnis di Indonesia ini banyak banget fraudnya. Kalau lu gak pernah buka bisnis, apalagi bisnis retail, gue bisa maklumi lu marah-marah. Sama kayak temen gue yang kayak orang gila itu yang sampai mau gugat restoran ya gara-gara menolak duit cash. Simple aja, masalah paling pelik di republik ini itu kejujuran. Bukan cuma soal pejabat-pejabat, no. Bahkan sampai ke karyawan perusahaan lu, karyawan toko lu, karyawan ruko lu. Itu masalah yang luar biasa banyak di Indonesia. Fraud, moral hazard. Orang tiba-tiba dapat duit cash, transaksi apa omzet hari ini 7 juta. Gaji dia mungkin cuma 3 juta. Nggak gatel dia bawa lari duit dalam 1 hari 7 juta itu. Lu pikir deh, bahayanya duit cash. Dan lu pikir lagi kalau lu pelaku bisnis usaha retail,
tiap hari, padahal belum tentu lu untung lu tuh 7 juta ya, omzet lu sehari 7 juta. Bisa jadi profit lu itu cuma 10%, 700 ribu. Tapi mindset karyawan yang gila, gak ada otak, koruptor. Seolah-olah bos gue kaya raya nih, sehari dapat 7 juta nih, padahal belum tentu profitnya 7 juta. Dan godaan itu guys, lihat ada duit 7 juta di laci meja kasir. Ini bahaya yang bisa menggoda sekali. Ini udah setan beneran. Karena duitnya real di depan mata. Apalagi lu bayangin kalau punya 1000 cabang seluruh Indonesia. Bisa lu melototin satu-satu sebagai owner? Kan gak bisa. Tapi lu harus bayangin. Tiap toko itu duit keluar masuk tuh. Ada kembalian 2.000. Masuk lagi 5.000, bayar lagi 10.000, bahkan toko roti itu aja barang paling murah gue tahu ada 8.000 perak, namanya iced tea dia. Orang bayar 10.000 kembaliin 2.000, orang bayar 20.000 kembaliin 12.000, orang bayar 100.000 dia harus kembalikan 92.000. Lu bayangkan deh. Dan itu bisa menciptakan moral hazard, apa ya, penggelapan ya, korupsi, uang dibawa kabur. Bukan sekali dua kali cerita ini. Tapi gue bisa maklumi kalau lu bukan pengusaha, pasti gak sampai logika itu. Semua pengusaha di kolong langit ini kecuali cita-citanya cuci duit, pasti lebih pilih duit non-cash. Kenapa? Bukan cuma soal masalah fraud. Fraud itu memang banyak metodenya buat menanggulangi. Misalkan lu pakai ERP, misalkan lu pakai software, SaaS. Tapi dia bisa juga karyawannya nyolong. Jangankan itu, lu tahu restoran kepiting paling terkenal di Balikpapan, Kepiting Dandito, itu kenalan gua. Kemarin habis ngobrol di sini di meja makan kita makan siang bareng sama yang punya Dandito, dia baru ketipu sampai ratusan juta sama karyawannya. Kenapa? Karena ternyata mereka pura-pura input, tapi ternyata tidak diinput transaksinya itu ke dalam sistem. Sampai ketika udah ratusan juta baru ngeh. Jadi ini masalah yang sangat pelik guys, terkait megang duit cash itu menciptakan moral hazard. Tahu-tahu dia beli Honda Jazz baru, brengsek memang. Buat teman-teman di situ, jadi lu bisa dapat perspektif baru bahwa kalau lu sebagai pengusaha yang bener ya, kecuali niat lu cuci duit, lu akan sangat peduli dengan transaksi lalu lintas uang itu yang benar. Bahwa semakin ada kehadiran uang fisik, semakin besar kemungkinan fraud. Sama seperti pemerintahan, PNS, pemerintah daerah. Kalau bisa transaksikan di situ cash-cashan, simple aja biar gampang korupsi. Tapi lu bayangkan kalau semua transaksi cash itu dilarang di republik ini, gue jamin korupsi itu berkurang. Tapi yang memungkinkan korupsi itu terjadi, yang memungkinkan kasir-kasir itu nyolong, ya karena masih ada duit cash. Dan lu jangan anggap ya masalah terbesar itu juga soal korupsi. Pak, gimana lu jangan asal nuduh dong Om Ben, gimana kalau karyawannya jujur? Apakah perusahaan tetap rugi? Bisa jadi. Karena itu juga kebocoran. Kebocoran apa? Kebocoran waktu, kebocoran efisiensi kerja. Kenapa? Dan kebocoran ini bisa membebani keuangan perusahaan. Contohnya gini, lu bayangkan ya, lu transaksi retail, lu punya toko retail, barang lu apa? Katakan roti lu roti murah harga 10.000. Tapi sehari transaksi bisa 2.000 kali misalkan. Kalau transaksi sehari sampai 2.000 kali, terus tiap hari kan harus tutup buku. Harus cocokin, balance nggak duit yang keluar, kembaliannya pas nggak, item kita sesuai nggak yang stok yang ada di gudang. Itu kan menciptakan ekonomi biaya tinggi. Maksudnya apa Pak? Ya karyawan-karyawan retail itu memang karena lu bukan pengusaha makanya lu nggak nyambung. Tapi kalau lu pengusaha lu pasti nyambung. Tiap hari harus tutup buku, tiap hari harus stop oknam, tiap hari harus cek bener nggak katanya omzet 7 juta rupiah hari ini, bener nggak ada 7.000 item yang keluar hari ini, bener nggak kembaliannya juga ada sekian. Karena pagi-pagi hari lu udah stok uang buat kembalian. Lu bayangin dari pagi udah harus siapin stok kembalian buat barang yang belum tentu laku. Tapi nanti di akhir hari lu harus balancing stok di pagi hari, duit di pagi hari, kembalian, uang masuk, uang keluar sama nggak? Inventory sama nggak? Stres nggak? Stres. Dan lu harus bayangkan kalau seandainya sehari ada 3 shift, karyawan harus ganti shift 3 kali sehari. Dan tiap ganti shift ternyata ada selisih. Artinya apa? Akan terbuang waktu kerja lu buat hitung duit yang hilang kemana. Siapa yang jadi kasir waktu itu? Siapa yang tugas waktu itu? Transaksinya jam berapa? Waduh, buka CCTV. Hancur lebur. Lu ini sebenarnya mau bisnis satpam apa mau bisnis jualan roti sih? Ujung-ujungnya apa? Karyawan potong gaji. Ujung-ujungnya apa? Jam kerja terbuang. Ujung-ujungnya apa? Operasional toko. Harusnya mungkin cuma 9 jam sehari. Tapi gara-gara si goblok salah ngitung, apa yang terjadi? Bisa jadi 12 jam sehari. Biaya tinggi. Kerja jadi gak efisien. Harusnya waktunya bisa keluar buat bikin produk baru. Buat riset produk baru. Buat masak lagi buat besoknya. Persiapan bersih-bersih. Tapi udah habis waktunya cuma buat ngitungin kembalian lu. Cuma buat ngitungin selisihnya hilang 200 perak. Kemana ya? 1.700 perak. Worth it gak sih? Lu bukan pengusaha, makanya lu bisa asal bacot. Tapi kalau lu pernah jadi pengusaha, lu pasti ngerti apa yang gue bilang. Ini menciptakan ekonomi biaya tinggi. Yang ketiga, lu pernah bayangin gak? Kalau seandainya lu punya toko lu sedemikian rame,
tiap hari harus terima uang cash. Ya kalau 7 juta. Gimana kalau 70 juta setiap hari? Terus duit cash itu gimana? Simple gitu di balik laci setiap hari. Hilang lu. Dibelah nih. Kalau perlu dimaling semeja-mejanya kali. Bahaya dong. Artinya apa? Tiap hari lu harus tutup buku. Duitnya harus di-store ke bank. Supaya nggak kena rampok. Kalau lu punya 1000 cabang. Lu bayangin lu harus jemputin satu-satu. Kan PR bro. Duit ini setahu gua nggak bisa teleport tuh ke bank atau ke ATM. Nggak. Lu harus dibawa. Harus diantar. Bahkan mungkin dikawal. Nah proses pemindahan ini apalagi kalau jumlahnya banyak banget guys. Ujung-ujungnya apa? Lu akan keluar biaya lagi. Karena lu harus gaji orang buat pindahin duit itu. Belum lagi kalau ngitung lagi. Belum tentu dari kasir 73.820.000. Ketika nyampe ke bank, apa masih 73.820.000? Berarti kan harus ada dihitung lagi. Hitung ulang lagi. PR lagi lah kalau kurang. Gimana? Kalau ada selisih gimana? Keluar lagi biaya tinggi. Jadi asalan yang ketiga apa? Lu keluar lagi pikiran lu buat mikirin distribusi duit ini gimana, nabung ke banknya gimana. PR nggak? PR guys. Nah yang keempat, nah ini masalah sepele tapi sebetulnya brutal sih. Namanya bisnis retail ya. Lu tahu nggak sih kalau seandainya harus nyari uang kembalian. Tadi gue bilang ya, kalau kembalinya 12.000, 17.500, 23.455, lu gimana ceritanya? Transaksi lu ada 7.000 orang antri nih. Lu harus ladenin uang kembalian. Iya kalau ada barangnya. Iya kalau ada pecahan Rp50. Iya kalau ada pecahan Rp2.000. Kalau nggak ada, Pak misi dulu ya Pak. Saya tanya dulu sama toko sebelah. Pak bentar ya Pak, saya tuker dulu ya. Pak nggak ada uang kecil lagi. Gila lu antrian makin panjang. Toko rugi, jeblok, omset hancur. Simple cuma perkara duit receh. Jadi menurut gue ini hal-hal yang gak penting yang sebetulnya bisa kita eliminasi guys. Cuman ya sayangnya gak semua orang juga punya logika berpikir yang sama. Dan kalau lu gak, sekali lagi ya, kalau lu bukan pelaku usaha lu pasti gak nyambung sama yang gue bilang ini. Kenapa? Karena ternyata duit di depan mata itu menciptakan moral hazard, menciptakan biaya tinggi, menciptakan inefisiensi dalam pengembalian uang receh, dalam transportasi tabungin ke bank. Dan yang paling bahaya lagi, lu percaya gak sih? Bisnis-bisnis retail yang sering terima duit cash, pasti karyawannya sering kasbon. Nah, cuma pelaku usaha yang tahu. Akhir bulan potong gaji Pak, potong gaji gak? Jujur ya, bener gak? Kalau teman-teman di sini ada yang merasakan karyawan gue kenapa hobi kasbon, sadarilah karena lu masih pakai duit cash di toko lu, toko bangunan lu, toko semen lu, toko sate ayam lu. Selama lu pakai duit cash, percayalah banyak kebocoran, banyak inefisiensi yang terjadi. Dan ini bahaya banget. Tapi Om Benix, nah namanya juga netizen ada aja nyinyir. Lu pasti nanya lagi, berarti Om Benix mendukung dong pelecehan rupiah. Padahal mereka ini harusnya bisa dipidana. Kata siapa? Yang bener, lu udah baca belum undang-undangnya? Simple aja. Banyak ya di Indonesia ini influencer asal bacot tapi gak ada otak. Gak pernah baca undang-undang. Media-media online apalagi tempe baca main the gang. Gak ada otak juga. Orang goblok isinya. Apa mereka? Asal bacot. Mereka bilang wah ini harusnya dipidana, harusnya dipinjara. Padahal mau meres-meres doang. Ah udah biasa itu. Jadi gini guys, simple aja guys. Kita harus selalu mengacu sama undang-undang. Ini ditulis di Undang-Undang nomor 7 tahun 2011. Lu lihat di layar kaca di pasal 23. Isinya apa? Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran untuk menyelesaikan kewajiban transaksi. Oke. Itu maksudnya. Ada lagi pasal 33. Pasal 33 juga mengatur lagi setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam A. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. B. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang. Atau C. Transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Terus ada lagi ayat 2-nya, setiap orang dilarang menolak menerima rupiah. Jadi artinya Benix mendukung orang yang menolak rupiah ini. Simple guys. Lu bisa bedain nggak uang digital, uang kertas, uang giral, uang yang ada mungkin di bank digital lu? Karena yang gue mau bilang gini, dia bukan menolak rupiah. Lu jangan berasumsi rupiah yang dimaksud dalam undang-undang ini ya rupiah dalam artian koin, kertas, enggak. Beda. Yang dimaksud sebagai alat pembayaran yang sah di Republik ini rupiah. Bentuknya bisa dalam bentuk digital. Bentuknya bisa dalam bentuk jalur transaksi via QRIS atau via debit card. Kalau pakai logika lu yang bilang ini harusnya dipenjara karena menolak rupiah, lu bisa bayangin nggak sampai detik ini ada jutaan orang Indonesia transaksi pakai kartu kredit, nggak pakai uang kertas, pakai kartu kredit. Harusnya masuk penjara dong mereka pakai logika lu. Kan enggak. Kenapa? Karena pada intinya mereka transaksi pakai rupiah. Sah nggak? Kalau ada restoran yang bilang saya cuma terima pembayaran pakai kartu debit atau kartu kredit, atau bahkan lebih spesifik lagi, saya sebagai restoran cuma mau menerima pembayaran pakai kartu kredit bank yang warna kuning, boleh nggak? Boleh-boleh aja ya, toko-toko punya dia. Kalau lu nggak seneng jangan makan di situ dong.
Simple nggak? Setuju nggak lo? Tapi dia menolak rupiah nggak? Enggak. Dia menerima rupiah. Tapi dia menerima rupiah hanya dalam bentuk kartu kredit. Ya mungkin dia lagi ngumpulin poin. Ya mungkin dia lagi ada promo sama bank itu. Who knows? Nggak peduli. Nggak ada urusan. Tapi yang ilegal adalah kalau restoran itu berada di Indonesia dan dia bilang lu cuma boleh bayar pakai Bitcoin. Itu ilegal. Nggak boleh. Atau kita cuma menerima alat pembayaran kalau lu bayar pakai kripto atau dolar atau peso. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi boleh nggak dalam pengertian undang-undang itu bayarnya pakai rupiah via QRIS? Boleh nggak? Boleh. Jadi faktanya mereka masih menerima rupiah sebagai alat pembayaran. Dia nggak melanggar undang-undang. Sorry nih. Gua nggak sepakat sama orang-orang media-media tempe bacem, influencer cap kaki lima dan sejenis yang hobinya bikin keruh suasana. Padahal sebetulnya di sini nggak ada peristiwa yang wow. Karena faktanya mereka masih menerima rupiah sebagai alat pembayaran. Tapi yang tidak diterima apa? Bentuknya dalam bentuk non tunai, dan ini tidak diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Nggak ada kewajiban lu harus bayar pakai uang logam, nggak ada kewajiban lu harus bayar pakai uang kertas, enggak. Makanya baca lagi undang-undangnya. Yang ada apa? Lu wajib bayar pakai rupiah. Gitu guys. Jadi dari sini teman-teman semoga udah cukup jelas ya. Yang dilakukan oleh toko roti itu nggak ada pelanggaran, nggak ada pidana. Mereka masih menerima pembayaran dalam mata uang rupiah, iya. Tapi bentuknya aja yang nggak dalam bentuk sesuai keinginan lu. Bentuknya apa? Non tunai. Gitu. Tapi by the way guys, kalau kita mau jujur-jujuran nih, gue kan ada bikin 8 tuntutan Benix ya. Kita pengen Indonesia jadi lebih bersih ya. Gue udah berulang kali menyuarakan, memang suka gak suka kalau lu pengen negara ini bersih dari korupsi, mau gak mau kita itu harus mengurangi transaksi dalam bentuk uang cash. Makanya kalau lu lihat tuntutan Benix itu simple, cuma 8 kok. Tapi kita ada tuntutan nomor 5 dan ini udah gue suarakan sejak lama sebelum video viral ini bahkan. Bahkan kalau lu transaksi di Indonesia nilainya besar di atas 10 juta, gue pengen diwajibin pakai transaksi transfer non tunai, QRIS atau apapun itu, supaya apa? Ketrack. Malah justru teman-teman itu harus seneng kalau ada toko yang menolak pembayaran dalam uang kertas. Kenapa? Gue udah berulang kali ya, ada toko pempek favorit gue, bangsa memang. Tiap kali makan di situ harus bayarnya cash. Brengsek, kesel gue. Ujung-ujungnya apa? Harus nyebrang jalan. Gue udah jalannya gede, bisa mati dilindas mobil. Cuma gara-gara gue harus nyebrang ambil duit ke ATM. Bayar mereka yang gak mau terima duit QRIS gue. Kan brengsek. Tapi gue udah tahu maksudnya apa. Pencucian duit si bangsat ini gak mau bayar pajak. Mentang-mentang toko pempeknya laku. Well, momen kesempatan. Semua yang transaksi di sana harus pakai cash. Simple aja. Dia ngaku hari ini omsetnya cuma 500 ribu. Realitanya 500 juta. Siapa yang tahu orang bayarnya uang cash. Akibatnya apa? Negara dirugikan. Lu juga yang dirugikan. Nanti lu komplain kalau aspal di rumah lu jalannya jelek. Ya gimana gak jelek? Orang yang gak bayar pajak gimana mau bayar pajak? Lu aja hobinya bayar pakai cash. Nyambung gak logika berpikir lu? Makanya lu jangan heran. Lu tahu gak ada toko buah-buahan lah. Salah satu yang paling terkenal di Medan. Lu tahu gak di situ? Itu dia seneng banget lu bayar pakai uang cash. Bahkan Kementerian Kazakhstan hobi beli oleh-oleh di situ. Sekali belanja 75 juta, 300 juta. Kenapa? Karena bayar pakai cash. Kenapa kalau bayar pakai cash bisa ada kickback? Wes, seneng Kementerian Kazakhstan transaksi di toko buah favorit kita itu yang merupakan itu. Gak logis. Masa beli durian bisa bayar 200 juta? Gak logis. Tapi jadi logis karena bayarnya cash. Coba bayarnya pakai bank, takut mereka ketrack. Kok bisa-bisanya lu? Duit berpindah 200 juta pakai bank, kedetek langsung lu. Selesai. Tapi sepanjang masih banyak orang-orang yang membudayakan transaksi cash, sepanjang itulah negara kita bakal banjir koruptor. Kenapa? Karena mempermudah tindak kejahatan. Dan gue setuju, sekali lagi gue ulangin ya, gue setuju bahwa kita harus membudayakan transaksi non tunai. Dan ini harusnya kita gaungkan dan teman-teman harusnya sepakat kita itu mengurangi transaksi cash. Dan gue langsung Victor, teman-teman pulang dari sini pun bisa langsung Victor. Victor maksudnya pikiran kotor. Kalau lu pergi ke restoran, lu pergi ke toko roti, lu pergi ke toko apapun dan mereka menolak QRIS, lu harus curiga. Oh, lu mau cuci duit ya? Oh, lu gak mau bayar pajak ya? Simple. Karena kalau dia jujur, dia pasti lebih pengen tokonya efisien. Tidak biaya tinggi, tidak ada kecolongan. Gak apa-apa ketrack pajak, transaksinya lewat bank, gak apa-apa. Emang mereka tidak nyolong, simple. Tapi justru ketika dia hanya menerima cash, lo harus curiga. Dan teman-teman ya, lo harus pahami ya, transaksi pakai QRIS itu biayanya juga gak mahal. Biayanya 0% bahkan buat pengusaha UMKM. Nah kalau usahanya agak gedean dikit, transaksinya juga sekitar 0, sekian persen fee transaksinya. Jadi sebetulnya gak mahal, aneh kalau logika, iya nanti kita bayar fee kemahalan. No! Kalau pengusaha kecil lu 0% kok pakai QRIS. Jadi buat apa lu takut? Kecuali lu memang hobinya cuci duit. Simple. Dan kita juga harus berbangga sebenarnya dengan QRIS ini. Kenapa? Karena sebelum ada eranya QRIS ya, kita tuh bayar tuh pakai
namanya kartu apapun itulah, Mastercard, Visa atau segala macam, itu mereka ngecas MDR, merchant discount rate. Rate-nya gede, bisa sampai hampir 2% per transaksi. Gede loh 2%. Terus kita memperkaya mereka tuh, Amerika, asing, karena mereka yang semua punya infranya. Buat apa? Mendingan kita pakai teknologi ciptaan kita sendiri yang namanya QRIS ini. Fee transaksinya 0% kok. Kenapa lu malah berbangga hati pakai yang lebih mahal atau justru yang lebih mencurigakan kayak transaksi uang cash, uang kertas, uang koin lu itu? Jangan mau lu disetir sama media-media anjing peliharaan George Soros ini. Seolah-olah negara zolim. Enggak. Justru yang zolim itu yang cuma mau menerima duit cash. Hati-hati lu, hati-hati. Dan wajar mereka anti banget, wajar mereka menyuarakan itu supaya apa? Kan duit cash ini gampang dideploy kalau nanti mau pemilu, nyogok-nyogok orang. Pakai duit cash, nggak bisa pakai transfer ke 1.000 orang itu nggak bisa guys. Pakai cash, pakai amplop, serangan fajar. Itu realitanya. Dan lu yang membiayai itu kalau lu masih anti dengan yang namanya QRIS. Kenapa mereka anti banget dengan pembayaran non tunai? Simple. Karena pembayaran non tunai, karena pembayaran QRIS lewat bank. Pembayaran lewat bank gampang dilacak. Pelaku kriminal tidak mau dilacak. Entah penggelapan pajak, pencurian, korupsi, jual narkoba. Mereka senangnya transaksi cash tetap ada di Indonesia. Makanya teman-teman jangan heran ya, ada sebuah kota di Indonesia nih yang ngetren banget buka coffee shop di sana. Mungkin lu bisa tebak nama kotanya. Sepanjang jalan isinya coffee shop semua. Tapi pengunjungnya nggak ada, sepi. Tapi nggak pernah bangkrut coffee shop itu. Kenapa? Ya simple, karena orang korupsi dari kota besar, dari Jakarta. Pergi dia ke kota kecil itu, dia buka coffee shop. Buat apa? Cuci duit. Pembayarannya dari mana? Nggak mau pakai QRIS. Seolah-olah tiap hari ada 500 customer. Kali sejuta aja 500 juta tiap hari dia bisa cuci. Karena dia tidak terima QRIS. Karena dia maunya pembayaran cash. Siapa yang bisa verifikasi hari ini ada 700 customer atau 2.000 customer? Nggak ada. Karena pembayarannya kan cash. Ngaku-ngaku aja dia tinggal nyatet. Itu guys bahayanya. So teman-teman harus ingat, setiap kali lu menggunakan QRIS, setiap kali lu pakai kartu-kartu non cash, e-money, kartu debit, kartu kredit, sebetulnya lu tuh sedang berada di jalur yang benar. Karena lu mendukung Benix, karena lu mendukung pemerintah kita buat memberantas aktivitas korupsi guys. Dan lu mendukung supaya makin banyak pengusaha-pengusaha kita yang bayar pajak. Jadi kalau di luar sana itu pengen ya di inbox gua kalau bacain, wah Benix lu harus membela rupiah, lu harus hancurkan itu toko roti. No. Gua setuju dengan QRIS. Gua setuju kita harus memberantas korupsi. Dan salah satu contoh pemberantasan korupsi apa? Ya, lu bayar pakai non tunai. Dan gue yakin percaya guys, semakin banyak orang Indonesia yang pakai pembayaran non tunai, pembayaran QRIS ini, percaya gak sih Indonesia bakal makin bersih. Gue garansi guys, bakal makin bersih, orang bakal makin takut aneh-aneh. Dan buat teman-teman yang hobinya nyinyir, bahkan netizen-netizen yang nyuruh ini dipolisikan, dipidanakan, pengkhianatan terhadap bangsa, toko roti yang satu ini. Gue kasih contoh, negara maju aja bercita-cita pengen kayak Indonesia. Negara maju aja pengen punya QRIS kayak kita. Mereka pengen sekali bisa kayak kita. Karena mengurangi biaya. Lu kira cetak duit kalau rusak gak keluar biaya. Duitnya dibakar. Terus cetak yang baru lagi. Lu kira gak ada keluar biaya buat cetak duit itu yang rusak-rusak itu. Karena duit kertas itu gak forever. Itu biaya tinggi loh. Belum lagi distribusinya. Dari percetakan peruri, distribusi lagi gitu. Kan biaya loh. Mereka juga pengen loh negara-negara lain tuh pengen punya QRIS kayak kita. Kok malah kita disuruh menghina QRIS kita sendiri. Lu setuju sih? Aneh loh. Ketahui guys, banyak negara-negara jauh lebih canggih dari kita. Jepang, Jerman, Belanda. Bahkan mereka itu udah sampai melarang transaksi tunai loh. Buat transaksi-transaksi gede. Gak mau mereka. Takut mereka. Simple aja. Karena di negara yang waras, di negara yang modern, di negara yang anti korupsi, penggunaan uang cash wajib dihilangkan. So pertanyaannya, lu pengen gak Indonesia jadi lebih maju? Kalau gue sih pengen. Dan buat teman-teman yang sebel banget atau yang anti banget kayak temen gue salah satunya, gue kesel banget sih. Mereka ngotot aja, ada aja alasannya. Karena menurut gue terserah pengusahanya. Yang kalau kecurian kasirnya mabok, bukan lu juga yang nanggung. Emang lu mau ganti rugi kalau kecurian kasirnya karena lihat uang cash gede? Kalau uangnya juga dipindahin ke bank terus ada hilang, mobilnya kebakaran, lu mau ganti rugi? Enggak juga kan? Kalau kembalian, gak punya stok kembalian, harus kececeran nih. Karyawan mereka nyari pinjaman dari toko sebelah, terus ada selisih, lu masih mau ganti kan? Enggak. Ya udah, kebijakan tokonya dia terima rupiah, tetap terima rupiah, tapi dia nggak mau terima bentuk cash. Kalau lu nggak bisa terima itu, lu nggak usah belanja di situ. Simple banget hidup ini, nggak usah lu bikin ribet lah. Nah anyway, itu kan pandangan gua, karena gua ngerti gimana bisnis di Indonesia, gimana tantangan menjadi pengusaha retail di Indonesia. Kalau menurut lu gimana guys? Lu setuju nggak dengan netizen-netizen biadab di luar sana itu yang mengatakan bahwa ini tindakan tercela, yang mengatakan bahwa harusnya dipidana ini toko roti ini? Lu setuju nggak sama mereka? Atau lu lebih setuju dengan Benix?
Justru kita harus membudayakan pembayaran non tunai guys. Supaya Indonesia lebih bersih lagi. Bebas dari korupsi, bebas dari penipuan pajak, bebas dari pencucian uang. Lu lebih pilih yang mana sih? Segera tulis dong kolom komentar di bawah ini pandangan kalian gimana sih soal pembayaran non tunai ini. Harusnya kita binasakan aja. Kalau gitu ceritanya QRIS ini kita tutup aja. Lu setuju gak kalau QRIS kita tutup aja? Semua orang kembali lagi ke zaman batu bayar pakai uang kertas. Lu lebih setuju begitu gak? Atau memang benar kata Benix, tuntutan Benix nomor 5 yang menyatakan bahwa peredaran uang kertas wajib kita batasin. Transaksi di atas 10 juta wajib transfer. Kalau lu setuju dengan pernyataan Benix, segera dong dukung Benix di change.org supaya Indonesia bisa jadi lebih baik lagi. Segera isi petisi dengan link yang ada di bawah ini. Kasih linknya di bawah ini. Teman-teman segera isi petisinya, segera share sebanyak-banyaknya kalau lu pengen Indonesia jadi lebih baik. Oke guys, semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Gua makan dulu. Tapi emang enak banget sih guys. Gue suka banget makan ini kalau gue lagi ke bandara atau ke naik kereta jarak jauh. Gue suka banget sih roti. Enak kan?